Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, lemes banget jawab ianya. Emang udah pada puasa apa ini? Sebagian ada yang memanfaatkan bulan Sya'ban ini untuk berpuasa. Ya, dalam rangka mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Bu, Ramadan sebentar lagi. Pak, Ramadan sebentar lagi Pak. Apa yang udah disiapin? Bu, sehat, apalagi Pak, apa Pak yang disiapin Pak? Dompet. Ramadan siapin dompet. Karena buka puasa ya kebanyakan ada yang siapin kolak, ada yang pakai es belewah ya. Ada yang pakai apa lagi Bu? Korma, gorengan, lontong, sambal kacang. Waduh ini kesukaan saya semua itu. Kadangkala untuk berbuka puasa yang gak biasa kita makan banyak yang kita beli. Karena banyak kepinginnya. Tapi pertanyaannya, bukankah bulan Ramadan itu sebenarnya melatih kesabaran? Kenapa pas buka puasa kita seperti kayak orang balas dendam? Nah, kita akan bahas tema kita yaitu mengenai sabar yuk biar kuat. Sabar yuk biar kuat. Bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Jumaruddin yang akan mengulasnya melalui kajian kita lewat surah Al-Baqarah ayat 153 dan 154. Untuk itu pada Kiai Jumaruddin kami persilahkan. Fadhol Kiai. Makasih Kiai David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya salamnya orang yang sabar ya. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah, alhamdulillah. Semangat, nggak lemes gitu ya. Iya. Karena sabar itu insya Allah ilmunya orang kuat. Oh, amin, iya. Mari kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadikanlah sabar senjatamu. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apa yang tidak bisa dihadapi dengan sabar? Suami yang titik-titik bisa dihadapi dengan sabar? Bisa, betul. Kurang duit bisa dihadapi dengan sabar? Mau jawab takut Ya. salah. Ya. Nggak dijawab salah. Apapun yang kita inginkan dalam hidup ini bersembunyi di balik kesabaran kita. Masya Allah. Betul atau tidak? Betul, betul. Siapa yang ingin hafal Quran angkat tangan? Sabar ya. Siapa yang ingin meninggalkan maksiat? Angkat tangan. Sabar ya. Ternyata semua yang kita inginkan bersembunyi di balik kesabaran kita. Sayang kita kurang sabar karena itu kurang juga kesuksesan kita dalam hidup ini. Allah. Makanya para ulama mengatakan sabar adalah pedang yang tak pernah tumpul. Pasukan yang tak pernah terkalahkan. Dan tunggangan yang tak pernah mogok. Subhanallah.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau saya lapar itu masalah nggak? Masalah tidak? Masalah. Masalah kalau nggak ada makanan. Iya. Kalau saya haus itu masalah tidak? Masalah. Masalah kalau tidak ada minuman. Allah memang memberikan lapar, tapi don't worry, Allah juga memberikan makanan kepada kita. Masya Allah. Allah memberikan haus kepada kita, tapi don't worry, Allah menurunkan air kepada kita. Allah memberikan musibah kepada kita, masalah kepada kita, tapi don't worry, Allah akan bisa memberikan kesabaran kepada kita. Halo? Masalah itu jadi masalah karena kita nggak sabar. Maka jika kita punya kesabaran, seolah-olah tak ada masalah. Atau kalau kita sabar, masalah itu cuma satu, nggak beranak pinak. Tapi kalau ada masalah, lalu kita tidak bersabar, maka masalah itu akan beranak pinak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan, senjata kalian selain sabar adalah sholat. Lihat kalau kita punya masalah, datangilah Allah. Karena kalau sholat kita baik, kesabaran kita akan baik. Kira-kira sifat kita sabaran apa enggak sabar? Halo? Lebih cepat lebih baik atau menunda? Ibu pengen punya mobil baru lebih cepat atau bisa ditunda setahun lagi? Lebih cepat. Lebih cepat. Ternyata sifat kita ini tidak sabaran. Dan sabar itu sifat Allah. Sabar itu bukan sifat kita. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan bersifat ajal, tergesa-gesa. Dan setan menggoda kita melalui ketergesa-gesaan itu. Ingin tergesa-gesa kaya, korupsi. Betul apa betul? Betul. Ingin banyak aset, laut dipagerin. Ya. Ingin cepat berkuasa, belum cukup umur, udah maksa berkuasa. Betul apa betul? Lihat bagaimana ketika ketergesa-gesaan ini menjadi pintu bagi setan untuk menggoda kita. Tergesa-gesa dengan lawan jenis berzina. Tidak sabar untuk datang waktu menikah itu. Nah karena sifat kita ini ketergesa-gesaan, maka sifat kita tuh bukan sabar. Sifat sabar itu sifat Allah. Bagaimana caranya bisa sabar? Akses Allah dulu lewat salat, baru kita bisa bersabar. Perbaiki hubunganmu dengan Allah melalui salat, maka engkau akan disambungkan kesabaran yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kalau kita nggak sabaran, itu tanda salat kita kurang bagus. Dalam surat Al-Ma'arij Allah berfirman, Khuliqal insanu khalu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Allah. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Kalau ditimpa musibah, kesulitan, dia mengeluh. Kalau mendapatkan harta, dia pun cemas, manu'ah, pelit. Illal musallin. Kecuali yang sholat. Ternyata sholat membuat kita bisa mengakses sifat Allah, yaitu sifat sabar. Dan dengarkan ini, Allah menutupnya dengan apa? Ayat 153 tadi. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Berarti orang sabar bersama siapa? Kalau Anda bersama Allah, adakah yang bisa mengalahkan Anda? Allah bersama orang siapa? Orang yang sabar. Orang yang tidak mau sabar adalah orang yang tidak mau dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Allah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Bu. Pak. Iya, ternyata yang kurang dari kita adalah sabar. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal sabar, ada yang mau nanya? Angkat tangannya silahkan. Ibu silahkan. Ya.
Namanya Ibu, terus pertanyaannya apa? Silahkan. Sudah Ibu, sudah silahkan. Sudah tinggal langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Tati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Taman Cikas. Yang akan saya tanyakan, bagaimana caranya kita mensiasati keuangan kita, tentunya dengan kesabaran kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mensiasati keuangan? Nah benar kan saya bilang. Dalam menghadapi bulan Ramadan. Biasanya bulan Ramadan katanya kan puasa ya, tapi pengeluarannya malah lebih jujur. Silakan Kiai Fadl. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana mensiasati keuangan? Karena kebutuhan kadang-kadang banyak, uangnya kurang. Yang pertama, khususnya di bulan Ramadan. Ya, khususnya di bulan Ramadan. Iya, betul. Yang pertama, agar kita nggak masalah dengan keuangan, tingkatkan banyaknya uang kita. Nah, itu yang pertama. Terima kasih banyak ya jawabannya. Jadi jangan pernah meminta kepada Allah, ya Allah kurangi bebanku. Jangan. Tapi katakan kepada Allah, jangan kurangi bebanku. Tapi tambahkan kekuatan kepada punggungku untuk memikul beban itu. Nyambung ya? Jadi yang pertama apa? Tambah penghasilan. Caranya, itu dulu dong. Betul nggak? Jangan kurangi beban. Tapi otot beban kita ini kita kuatkan sehingga ringan memikul beban. Yang kedua adalah kita kurangi keinginan. Makanya puasa itu kan kita ini keinginan kita itu kan kekuatan kita, betul gak ya? Keinginan itu kekuatan untuk melakukan, kekuatan untuk tidak melakukan, itu keinginan. Dan sabar adalah kekuatan untuk mengendalikan kekuatan yang bernama keinginan itu. Keinginan kita itu adalah tunggangan kita. Berarti yang menunggangi siapa? Kita, betul ya? Keinginan kita itu adalah kendaraan yang kita seharusnya mengendalikannya, bukan keinginan itu yang mengendalikan kita. Kira-kira mau naik mobil mewah, Bu? Mau? Apa itu merek mobil mewah? Ada lagunya, Bu. Syukuri Alphard adanya. Ah, itu. Alphard adanya. Itu mobil mewah itu ya. Mau Bu? Mau diajak jalan-jalan pakai mobil mewah? Tapi nggak ada remnya. Apa yang akan terjadi? Keinginan kita adalah kendaraan yang kecepatannya begitu tinggi. Dan sabar adalah remnya. Jika Anda tidak bisa dan tidak mau berkendaraan tanpa rem, lalu bagaimana Anda menjalani kehidupan ini? Berjalan tanpa rem yang bernama kesabaran itu. Jadi apa Bu? Sabar. Apa itu sabar? Kita mengendalikan keinginan. Makanya di bulan puasa kita pengen makan siang. Boleh gak Bu? Gak boleh. Kita bilang jangan, belum waktunya. Kita kendalikan tuh keinginan. Kapan? Habis maghrib. Mau minum nih di kulkas banyak sirup. Boleh gak? Kita bilang jangan. Kapan? Kapan bolehnya? Pengen deketin suami, pengen bercumbu dengan suami siang hari boleh? Kapan bolehnya? Habis taraweh. Habis maghrib. Nafsu amat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kiai. Bu. Pak. Bulan Ramadan harusnya ngerem, nggak cuma siang, tapi pas buka puasanya juga jangan berlebihan. Karena kebanyakan pas buka puasa, ya Bu. Makanan banyak, ya makanan banyak. Yang udah selesai makan, berapa makan pasti banyak sisanya enggak? Banyak sisanya. Habis itu kapan? Disimpan. Besok beli lagi, disimpan lagi. Mubazir. Jadi sabar.
sabar. Baik, kita akan lanjut lagi. Kita akan bahas tentang sabar di sini, khususnya dalam rangka persiapan menuju bulan Ramadan. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Buat yang baru bergabung, tema kita adalah mengenai kesabaran. Di bulan Sya'ban banyak amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama. Di antaranya adalah memperbanyak puasa dan memperbanyak mengucapkan istighfar, ya, memohon ampunan kepada Allah, ya, atas segala khilaf-khilaf kita, dan juga berdoa agar dipertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Bu, Pak, udah sabar belum dalam hidup kita? Nah, ngomong soal sabar berhubungan dengan keimanan. Nah, ngomongin iman, di segmen kedua ini sudah hadir guru kita yang akan membahasnya. Siap. Sesuai dengan tema kita, yaitu akan membahas dari surah Al-Baqarah ayat 155-157 bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syahab. Fadhali Habibi. Siap. Berdiri atau duduk? Boleh berdiri Habib, boleh duduk Habib. Terserah Habib, nikmati gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati host kita yang sudah tidak asing lagi di dunia dan di akhirat. Ya. Ustadz David Khalik, kita doakan beliau panjang umur, amin, sehat, berkah dunia dan akhirat, dan semua ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, mudah-mudahan Allah jadikan sebab kumpul kita pada saat ini. Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan iman kita. Yang terpenting mau Ramadan kan, mau Ramadan, ya Allah tebalkan kantongnya. Amin. Kencang banget aminnya. Kencang banget aminnya. Baik, bicara sabar. Bicara sabar ini memang tidak akan pernah terpisahkan. Antara manusia itu nggak bisa. Kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiri sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun muslimun. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu mengibaratkan sabar itu antara jasad dengan kepala. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib
itu mengibaratkan sabar itu jasad dengan kepala. Karena nggak mungkin orang hidup badan doang tanpa kepala. Atau kepala doang tanpa jasad. Makanya itu yang kalimat sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in. Sebenarnya Imam Nawawi Al-Bantan itu mentafsirkan artinya pasti. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sedikit kita mengaji nih ya, pasti itu kita itu akan diuji. Sebenarnya diujinya bisyai'in, gak banyak, sedikit. Jadi manusia hidup itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngimpi, orang itu gak diuji itu jangan ngimpi. Ada pertanyaan nih ibu-ibu nih. Ada seorang imam nanya, kapan manusia itu gak punya masalah atau gak diuji? Kapan manusia gak punya masalah atau gak diuji kapan? Hah? Pas sudah meninggal katanya. Kalau sudah meninggal, emang gak berat ujian habis meninggal? Kuat nahan pertanyaan munkar wa nakir? Hisab dari Allah itu ujian terbesar nanti. Iya. Mempertahankan, makanya ada yang bilang, oh kapan manusia gak punya masalah, kapan manusia itu gak diuji? Ada yang nunjuk, oh saya kalau jadi orang kaya. Saya mau tanya, orang kaya diuji gak? Diuji. Diuji. Maka minal amwal tadi. Makanya Allah, terus ada lagi nanya, oh enggak, kalau saya miskin. Saya tanya lagi, orang miskin diuji gak? Diuji. Lebih banyak lagi. Artinya seperti itu. Punya masalah enggak orang miskin? Punya masalah. Ada yang bilang lagi, seperti ibu tadi, kalau saya mati, orang mati diuji enggak? Diuji. Jadi kapan manusia itu lepas daripada masalah? Kapan manusia itu lepas daripada ujian? Kalau sudah keputusan masuk, selesai. Jadi wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau konteks tafsir Imam Nawawi itu tidaklah manusia itu diuji itu kecuali sedikit. Diuji dari apa? Diuji minal khauf, ketakutan. Mungkin takut apa saja bisa kita artikan takut apa saja di sini. Takut miskin ya atau punya musuh. Minal khauf, kecemasan, ham, sumpekan, semuanya minal khauf. Ya. Bukan khauf aja, wal ju'. Ju' sini ada dua tafsir. Ju' sini ada yang mengatakan Ramadan. Kita harus bersabar, berlapar-lapar di bulan Ramadan, kamu masuk bulan Ramadan. Tapi Imam Nawawi mengartikan tafsir yang lain mengatakan bahwa ju' yaitu kekurangan harta lah. Artinya kekurangan kelaparan lah seperti itu. Jadi banyak ujian kita ini banyak. Minal ju', kemudian wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat. Kekurangan harta, kemudian jiwa, ada yang meninggal dunia, keluarga siapa yang meninggal, kemudian thamarat, ya, buah-buahan, paceklik buah-buahan ini banyak, mau padi, mau apa saja, intinya seperti makanan lah. Tapi kata Allah, wa basyiri sabirin. Allah mengatakan pada Nabi Muhammad, sampaikan wahai kekasihku Muhammad, wa basyiri sabirin. Sampaikan kabar gembira sama orang yang dapat ujian ini. Ya. Apa kabar gembiranya? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi yang punya masalah itu semuanya ketika dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, innalillahi, Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan? Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lihat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Sudah kita sabar, kesabar dapat itu kata Nabi, kata Allah, sampaikan kepada hamba, berikan kabar gembira bagi mereka yang sabar dengan ujian itu semua, dan mereka mampu mengatakan, oh semuanya kita kembalikan, innalillah, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah, mereka akan mendapat ampunan, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka selalu kehidupannya akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Bib. Bu, kalau dapat ujian
ya susah, sulit dalam hati kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi enggak cuma sekedar orang meninggal aja, ya kan? Kadang-kala kalau ada yang meninggal inna lillahi, padahal Pas ibu lihat suami nikah lagi, inna lillahi wa inna. ente bisa. Bu, Pak, siapa yang mau tanya? Angkat tangannya, silahkan. Ya silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Ani dari Majelis Taklim. Ani. Ibu Ani. 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 Maksudnya itu. Itu dia, nama irama dong ya. Silakan Ibu. Saya ulang ya Bapak. Sudah langsung pertanyaannya Ibu. Ya, saya dari Majelis Taklim Al Furqon Galaksi Iya. Bekasi. Pertanyaan saya begini Ustadz. Ini berkaitan dengan sholat khusyuk. Sholat khusyuk. Ya. Sedetik lengah tidak khusyuk. Kiat-kiat apa yang harus kami lakukan agar kami tetap fokus untuk sholat. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya khusyuk sholat. Iya. Jadi ada saya balikan ke tasawufnya sama ke fikihnya ya. Iya. Pertama fikihnya, pertama tasawufnya. Ada Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin itu beliau itu kalau setiap habis berwudu, mukanya isfarra wajhu. Mukanya itu berubah pucat dan pasi, pucat. Setiap habis berwudu mau sholat pasti pucat. Maka murid-murid atau sahabat-sahabat beliau itu bertanya, wahai imam, kenapa kok setiap berwudu, ini tasawufnya nih, setiap berwudu selalu mukamu itu menguning berubah pucat. Nih, kata Imam Ali Zainal Abidin, apakah kau tidak tahu setelah berwudu ini aku akan berdiri di hadapan siapa? Jadi istisyar fi azamatillah. Ya, artinya masuk dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika berdua dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu, berdua sudah satu ranjang. Masuk waktu sholat. Pas adzan, kami lagi bercanda, lagi ngobrol asik. Tapi ketika masuk waktu sholat, langsung Nabi itu kebirkah berwudu. Kata Sayyidatuna Aisyah, seakan-akan dia tidak mengenal aku dan aku tidak mengenal dia. Sudah hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hebat. Ya. Nah, kelas kita awam bagaimana? Tetap berusaha. Orang mau sholat yang khusyuk pakai ilmu. Wudunya harus bagus. Bukan wudhu kayak bebek berenang, Pak. Pak, Allahu Akbar, ya nggak bakal khusyuk. Wudunya harus bagus, wudunya pakai sunnah, wudunya pakai ilmu. Tapi minimal, kalaupun kita tidak sanggup khusyuk dari awal sampai, kan lagi sholat Masya Allah. Ada aja, ya Allah kompor mati belum? Waktu sebelum sholat gak mikirin itu. Kita lagi kehilangan kunci nih. Pas sholat Allah, di bawah lemari, kok inget? Karena masih mikirin ke sana, kita masih mikirin pas Allahu Akbar, itu mungkin dunia sudah hilang semuanya. Langsung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam ilmu fiqih minimal, khusyuk itu minimal pas takbiratul ihram. Baik, alhamdulillah. Jadi waktu takbiratul ihram itu Allah itu minimal. Tapi bisa atau tidak sampai akhir? Bisa kalau kita mau belajar terus berusaha untuk khusyuk, pasti bisa. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Habib. Bu, khusyuk itu latihan. Pertama tadi kata Habib ya menyadari bahwa Allah itu seolah-olah hadir di hadapan Satu lagi. Satu lagi apa? Imam Hatim Al-Asam itu kenapa dia sholatnya khusyuk? Dia selalu menyangka ada malaikat Idrail di belakang untuk nyabut. Jadi langsung khusyuk deh. Nah, ibu bilang, sebelah salah Idrail nih kan. Kayaknya nggak lama lagi nih ya kan. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Habib bermanfaat buat kita semua dan tentunya bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan ini bagian dari sabar ya kan. Sabar itu ada sabar dalam
beribadah ya, jangan terburu-buru. Wudhu dimulai dari wudhu juga harus benar-benar memperhatikan wudhu kita, menjaga wudhu kita dan lain sebagainya. Baik, setelah ini kita akan lanjut lagi, tapi kita juga akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee dan juga Habib Muhammad Syahab. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, buat Cahaya Hati Indonesia saatnya kita kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Kira-kira jamaah ada nggak yang mau dapat hadiah? Nah, buat Ramadan nih, mau nggak hadiah? Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Jawab pertanyaan dari Cahaya Hati Luwak White Coffee. Hadiahnya 1 juta rupiah, tentunya dipotong. Sama saya hostnya 2,5%. Enggak. Baik, mau tahu pertanyaannya? Mau tahu? Kok lemes gitu mau dapat 1 juta? Mau tahu pertanyaannya? Nah, baik. Pertanyaannya, apa yang diperintahkan Allah pada surah Al-Baqarah yang tadi saya bahas 155 sampai 157 supaya Allah tadi menyampaikan kabar gembira bagi orang yang sabar dengan ayat yang saya bacakan tadi. Nah, ini pertanyaannya, kira-kira apa yang dibaca supaya kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Oh. Nah, yang pecinya beda. Nah. Sini Pak, ini dari Luwak White Coffee nih, Masya Allah. Nih buat perkenalkan dulu. Assalamualaikum, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Wijaya, saya jemaah Masjid Al-Musinin Taman Cikas Bekasi. Masya Allah. Silahkan Pak, pertanyaan tadi sudah saya utarakan, jawabannya apa? Jawabannya kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah, jawabannya betul atau salah? Betul atau salah? Betul, Masya Allah. Bapak dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee tapi dipotong. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti di luar kita ngopi ya. Ini Masya Allah persembahan daripada Luwak White Coffee. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sudah kajian kita bahas ya. Kita membahas dari mulai surah Al-Baqarah dan juga tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak yang dijawab oleh guru-guru kita seputar tema kita yaitu mengenai kesabaran dan masih dari Masjid Al-Muhsinin dan tentunya dengan guru-guru kita Habib Muhammad Syahab dan juga Kiai Haji Jumharudin. Nah, kesempatan yang kali ini kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak untuk memberikan pertanyaan ataupun curhat. Siapa? Silahkan angkat tangannya. Ibu silahkan langsung. Nama ibu mau bertanya atau mau curhat? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi dari Galaksi. Ya. Ini mau curhat Ustadz. Oh, silahkan Ibu. Iya, saya punya teman Ustadz. Suaminya itu pinjol dan dia banyak hutang.
Oke. Nah, setelah itu dia kayak mau bunuh diri gitu Ustadz. Bagaimana caranya gitu agar dia sabar dan keluar dari masalahnya gitu karena dia mengalami KDRT dan anaknya juga mengalami trauma juga Ustadz. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Desi. Ya, mungkin Ustadz Jumarudin bisa, ini masalah pinjol ini nih jadi PR bangsa kita ya. Karena yang jadi korbannya banyak. Silakan Ustadz Fadol. Baik ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana caranya sang istri bisa bersabar ya? Ya. Punya suami yang pinjol. Dan jadi korban akibat kelakuan suaminya. Iya, terus Keluarga. KDART juga. Subhanallah. Bagaimana caranya bisa bersabar? Kita hanya bisa bersabar kalau kita berharap pahala dari Allah. Iya kan? Kalau kita menghadapi musibah seperti itu, lalu kita tidak berharap pahala dari kesabaran kita menghadapi suami seperti itu, tentu kita tidak bisa bersabar. Semua penderitaan, semua kesulitan, semua musibah, kalau tidak kita sabari dengan berharap surga di akhirat, itu sangat sulit bersabar. Nah, jadi pertama ihtisab. Ini takdir saya, ya. Saya punya suami seperti ini, sudah takdir saya. Dan saya sabar punya suami seperti ini. Dan sabar saya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Contohnya ada enggak? Contohnya ada istrinya Fir'aun. Aisyah, betul ya? Tentu yang pinjol tadi tidak lebih jahat dari Fir'aun, bukan? Yang suami yang pinjol tadi. Kalau KDART nggak sempat menyembelih bayi laki-laki kan. Tapi ternyata sang istri bisa bersabar menghadapi sang Firaun ini. Dengan apa? Dengan satu harapan di surga. Apa kata istrinya Firaun dalam Al-Quran itu? Rabbi bani li 'indaka baitan fil jannah. Allah. Ya Allah, bangunkan untukku di dekatmu rumah di surga. Bukan bangunkan rumah di surga, tapi bangunkan di dekatmu rumah di surga. Yang penting tetangga dibandingkan rumahnya. Allah. Nah, ini yang membuat istri Firaun sabar. Oke, jadi sabar. Yang kedua, caranya jadikan suami itu adalah ladang dakwah kita. Oh, berarti tugas saya sebagai istri mendakwahi dia bagaimana dia sabar. Masalahnya sudah punya anak. Seandainya tidak punya anak, maka cara bisa sabar adalah nuntut cerai. Itu sabar sekali itu. Iya. Itu ya? Ya, tapi kalau sudah punya anak, pertanyaannya apa salah anak kita? Nah, jadi pilihannya bersabar dengan menjadikan suami ladang dakwah dengan berharap pahala. Yang kedua, memang tuntut cerai. Jadi begini, saya ingin sampaikan. Jika kita tidak sukses menikah, maka sukseslah dalam bercerai. Oh iya. Nih Ustadz hati-hati nih ngomong. Maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya gimana? Biar dijelasin. Jangan kayak orang setengah-setengah nangkapnya mesti clear nih Ustadz. Karena ada orang menikahnya enggak sakinah mawaddah warahmah kan? Berarti gagal menikah. Bercerai baik-baik itulah cerai yang sukses. Oh iya. Artinya memang sudah tidak bisa diselamatkan gitu Ustadz. Betul. Suaminya nggak bisa jadi imam yang baik. Betul. KDRT bisa menyebabkan membahayakan jiwanya gitu. Iya. Maka dalam Al-Quran fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Imsakum bima'ruf, pertahankan rumah tangga dengan baik, atau kalau tidak cerailah dengan ihsan. Cerailah dengan sukses cerai. Jangan sudah cerai nggak sukses dalam bercerainya. Apa itu? Beranteman, buka-buka aib. Nah, ini adalah orang yang udah gagal menikah. Gagal bercerai. Gagal bercerai.
nggak move on. Tapi untuk nyampe ke sana juga harus ada prosesnya kan ya Ustadz ya. Ada tadi pisahkan dulu baik-baik, pakai juga ada orang mediatornya ya gitu ya Ustadz ya. Ada ulama juga, jadi nggak langsung ujuk ya Bu ya. Bu, jangan sampai di rumah langsung sukses bercerai dong. Yang diambil sukses bercerainya dong. Oke, baik Bu. Pak. Nah gitu dong. Udah ngopi belum Pak? Jujur amat belum. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Silahkan. Nah Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yudit dari Masjid. Ibu siapa? Ibu Yudit. Ibu Yudit. Ya, dari Taman Cikas Masjid Al-Musinin. Oke baik silahkan. Pertanyaannya Bu, boleh mic-nya lebih dekat, suara Ibu kecil sekali, pelan sekali kedengarannya. Gimana cara mendidik anak supaya rajin ibadah? Bagaimana caranya mendidik anak supaya rajin ibadah? Oke, bapaknya perlu nggak? Baik, terima kasih Bu Yudit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak, ini bercanda guru aja. Silakan Habib, Fadhol Habib, mendidik anak supaya rajin ibadah Habib. Ini yang nanya ibu-ibu semua, bapaknya nggak ada yang nanya. Boleh nanti dikasih. Oh, bapaknya mantau pertanyaannya. Baik. Al-Imam Ghazali itu mengatakan wa'lam anna fi riyadatis sibyan min ahammil umur awkadiha. Sayyidina Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan sesungguhnya mendidik anak. Anak ini kan titipan. Mendidik anak ini min ahammil umur. Perkara termasuk perkara yang terpenting. Mendidik anak. Kadang-kadang kan ibu-ibu kita nih kadang-kadang nuntut anak kita berbakti sama kita. Betul? Betul. Tapi kita nggak flashback ke belakang. Kita ini berbakti nggak sama orang tua kita? Kita mau didik anak kita. Misalnya contoh, konteks hadis yang disampaikan oleh Nabi, birru aba'akum tabarakum abna'ukum. Abna'ukum fa'ilnya. Artinya birru aba'akum, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Nah, pasti efek sampingnya anak kita akan berbakti sama kita. Itu cara mendidik yang pertama. Sebelum itu anak lahir. Sebenarnya. Birru aba'akum tabarakum abna'ukum. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Ketika dia berbakti kepada kita, kita didiknya gampang. Kalau di dalam kitab akhlak, kalau kita dulu madrasah itu masih mondok ada namanya akhlak lil banin, ada akhlak lil banat. Akhlak, pendidikan akhlak buat anak laki-laki dan pendidikan akhlak buat anak perempuan, intinya sama sih. Di situ diceritakan, dicontohkan kita mau didik anak. Itu diutamakan dari kecil, bahkan dari bayi kalimat tauhid itu dijelaskan. Dari bayi. Ketika misal ibaratkan kita mau nanam pohon Pak. Masih hidup? Nah, itu ibarat Pak kalau kita nanam pohon, supaya pohon itu lurus, biasanya kita pantek-pantek bambu-bambu di samping diikat itu pohon supaya apa? Supaya tumbuhnya bagus, supaya tumbuhnya lurus. Apa maksudnya? Berarti mendidik anak itu dari kecil. Bahkan dari sebelum masih di kandungan ibunya. Dibacakan sholawat misalnya, ibunya membaca Al-Quran. Lahir didengarkan nama Allah walaupun khilaf antara ulama azan boleh atau tidak itu nggak ada urusan. Yang penting kita bagus itu anak diperdengarkan Allah azan. Jangan juga yang nggak boleh tuh Allahnya pakai mic. Ya dong tuh anak baru lahir pakai mic. Ya. Itu yang nggak boleh. Kalau nggak pakai mic boleh pelan-pelan Allahu Akbar, dengarkan. Nah itu ibarat pohon, kita pantek bambu-bambu tengah supaya apa? Tumbuhnya lurus. Makin berdiri itu pohon, makin tumbuh, tambah lagi bentengannya, tambah lagi penyangga-penyangganya diikat supaya apa? Lurus terus lurus, tumbuhnya lurus itu bagus. Misal ibaratkan pohon kelapa.
Kalau seandainya itu pohon dari kecil tidak kita itu, dia akan tumbuhnya miring. Saya tanya, pohon yang sudah tumbuh keras, sudah miring, ketika kita luruskan, lurus atau patah? Patah. Pohon kelapa yang sudah kuat, miring seperti ini, ketika kita luruskan, patah atau lurus? Patah atau lurus? Patah. Begitupun anak terkadang, kalau sudah besar, baru kita didik, baru kita kasih tahu, dia akan kabur biasanya. Nah makanya jangan menyalahkan anak. Kita sebagai orang tua ini muhasabah. Anak saya nih maaf bahasanya mungkin nakal atau apalah misalnya. Melanggar perintah lalu disuruh sholatnya sulit misalnya. Tanya sama diri kita, waktu nyuruh sholatnya umur berapa? Waktu nyuruh ibadahnya itu umur berapa? Kalau sudah umur 20 tahun yang sudah dia asik dengan lingkungannya, akan sulit untuk dia untuk ibadah. Tapi kalau sudah dari kecil, maaf ibu, anak kecil, ada seorang datang kepada seorang imam lah besar, bahwa anaknya masih kecil, anak perempuan masih lucu, masih kecil lah umur 2 tahun, 3 tahun. Itu namanya pendidikan, bukannya wajib. Ketika dibawa ke ulama tersebut dia katakan, tolong kalau kemari tutupin auratnya. Nah anak-anak masih pakai celana pendek. Anak-anak umur 2 tahun boleh gak celana pendekan? 2 tahun. Tapi pendidikan dimulai dari bayi dibiasakan. Misalnya dijilbabin yang perempuan dari kecil. Supaya apa? Pakai jilbabnya nanti setelah balik gak ruwet. Gitu. Jadi jangan juga langsung menyalahkan anaknya. Kita nih bagaimana cara mendidik anak kita itu sesuai tidak dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sudah nanti aja anak-anak umur 40 tahun juga taubat. Nah kalau sampai umur 40 tahun. 40 tahun mau udah bukan anak-anak lagi kan. Iya kan gitu. Iya baik Habib, terima kasih banyak Habib. Jadi pentingnya itu adalah orang tua memberikan contoh ya. Pasti. Nah, jadi kan kalau ibu itu kan disebutkan madrasatul ula. Ya kan. Wal ab mudiruha. Kalau ibu itu kalau dikatakan madrasah, guru madrasahnya anak-anak ya bapaknya kepala sekolahnya. Iya. Nggak pakai iuran bulanan tapi kan. Pakai bulanan. Apa? Lah nafkah. Oh iya bapaknya yang ngasih tapi. Baik Bu. Pak. Ini semua masih dalam bahasan kesabaran karena mendidik anak juga perlu kesabaran ya. Perlu memohon kepada Allah, berdoa ya. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Seperti tadi juga bahasan tentang pertanyaan pernikahan juga perlu kesabaran. Menghadapi ujian juga perlu kesabaran. Nah setelah ini kita akan balik lagi dan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa di rumah untuk bertanya. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astagfirullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, Pak, silakan siapa yang mau nanya angkat tangannya. Wah silakan tadi. Ya mana tadi Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ella dari Majlis Taklim Al-Ikhlas, Taman Cikas, Bekasi. Ya. Ustadz mau tanya, sabar itu kan ada batasnya ya. Kalau misalkan Sebentar. Oh, nggak ada batasnya. Sabar itu ada batasnya.
Gak ada batas, ada batasnya. Ada batasnya menurut Ibu ya. Ya. Saya juga kadang-kala gitu sih. Kalau misalkan kita ketemu orang ya yang baik di depan kita, terus berkhianat di belakang kita, itu gimana ya Ustadz? Gimana Bu? Gimana? Baik di depan kita, Baik depan kita nih orang. terus di belakang kita ngomongin lah. Di belakang ngomongin, Ya. terus Ya berkhianat lah ibaratnya, jelek-jelekin. jelek-jelekin kita. Di depan, baik banget, gimana? Iya. Apa kabar? Cakep banget deh. Oh dia mah orangnya baik deh. Iya. Begitu Ibu pergi, gitu ya Bu ya? Ya, Gitu ya. gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, bentar. Ini yang Ibu ceritain, Ibu yang begitu apa Ibu digituin? Bercanda. Silakan Kiai Fadl Kiai Jamarudin. Ya, bagus sekali pertanyaannya Ibu ya. Sabar itu ada batasnya. Iya, tapi bisa Ibu tingkatkan. Saya ulang lagi. Bisa ya? Ya gimana? Oh iya. Gimana Ustaz? Sabar Ibu, sabar saya, sabar Mas David itu beda. Ya. Misalkan sabarnya Mas David 50, misalkan Ibu 60. Yang Mas David bisa naik juga menjadi 60, bisa 70. Jadi sabar kita saat ini mungkin ada batasnya. Tapi kita bisa tingkatkan kesabaran kita itu. Makanya kenapa datang Ramadan? Ramadan itu untuk meningkatkan kemampuan bersabar kita. Agar nanti ketika selesai Ramadan, kemampuan kita menghadapi kesulitan hidup itu jauh lebih baik. Maka siapa yang gagal di Ramadan, dia kemungkinan gagal setelah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di Ramadan setan dibelenggu. Dia gagal, bagaimana setan dilepas nanti? Nah itu yang pertama ya. Iya. Jadi sabar kita memang ada batasnya. Ada batas. Ya kan sama nggak sabar ibu-ibu di sini? Beda. Berarti ada batasnya kan? Tapi bisa ditingkatkan nggak? Bisa. Makanya kita itu disuruh latihan bersabar. Termasuk dalam konteks kita punya anak tadi yang susah disuruh. Allah sedang melatih otot kesabaran kita. Dari mana kita bisa berlatih sabar tanpa kita menemui kesulitan dalam hidup ini? Maka suami tadi yang sepertinya tadi disebutkan adalah guru kesabaran kita. Betul apa betul? Betul. Nah kalau dia guru kira-kira berterima kasih atau tidak kita? Terima kasih dong. Nah orang yang tadi di belakang ngomongin kita, di depan baik banget, bermuka dua, itu adalah guru bagi kesabaran kita. Kata ibunya, Oke, boro-boro Ustadz katanya gitu. dengarkan ini ya Bu ya. Iya. Dengarkan ini. Iya. Orang yang ngomongin keburukan kita itu kira-kira tahu seluruh keburukan kita atau tahu sedikit keburukan kita? Sedikit. Sebenarnya kita kan lebih buruk daripada orang itu. Allah, iya, benar Ustadz, benar. Maka ketika kita tahu diri, bahwa kita kenal diri kita ini lebih buruk daripada yang orang tahu. Allah. Maka cacian orang itu tidak akan berpengaruh terhadap kita. Kalau perlu kita panggil sini. Kayaknya ente kemarin ngomongin aneh ya. Iya mau apa adik? Kata dia gitu. Begini kalau ente ada waktu, saya mau ceritain nih keburukan saya. Iya. Iya kan? Nah itu yang pertama, kita mengenal diri. Kalau orang jelekin kita tahu dia nggak tahu keburukan kita seluruhnya. Keburukan kita begitu banyak. Lalu kita mengatakan, ya Allah, yang dia katakan tentang saya jauh lebih baik daripada kenyataan saya yang sesungguhnya. Kalau perlu begini Bu, saya sedekahkan kehormatan saya buat semua orang yang ingin mencaci saya. Silakan, saya sudah sedekahkan kehormatan saya. Jika kita tidak punya uang untuk bersedekah, maka bersedekahlah dengan kehormatan kita. Saya halalkan kehormatan saya untuk diganggu oleh orang lain karena saya bersedekah dengan kehormatan saya. Allah Akbar ya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, lain kali kalau diomongin gak usah dibales ya. Jadi gak usah dipanggil juga kayak Ustadz tadi. Sini, gak cuma itu masih banyak. Tapi maksudnya Ustadz tadi sadar bahwa sebenarnya itu baru sebagian kecil. Kita masih banyak dosa, masih banyak kurangnya. Ya Bu ya? Bu. Ini kayaknya jawabnya ragu-ragu ini. Baik, habis ini kita ada dari medsos nih. Kami berikan kesempatan untuk yang ada di rumah ya. Silakan. Oh udah ada, ini dia pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya anak pertama yang harus menjaga adik dan orang tua. Saya nggak pernah menikmati gaji saya Ustadz. Wah curhat nih ya. Banyak gaji saya untuk mereka. Bahkan mikirin nikah aja saya berat. Nih mestinya kita nggak tahu nih laki-laki apa perempuan ya. Kira-kira nanti Allah akan kasih saya apa ya? Apakah dengan sabar saya akan dapat pahala? Ya, ini kayaknya martir sindrom nih. Satu-satunya tulang punggung keluarga ya. Sandwich generation yang akhirnya benar-benar berkorban buat keluarganya. Mungkin kepada Habib, Fadl Habib bisa dijawab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Artinya walladzina amanu, orang itu punya 3 kata Allah, beriman, beramal, mencontoh Nabi. Beramal di dalam surah Muhammad ayat kedua ini Allah katakan walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Artinya beriman, beramal soleh. Ini kan amal soleh nih sekarang kita nih. Beriman, beramal soleh dan mencontoh Nabi. Nah orang yang beramal soleh sebenarnya itu pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Kira-kira saya dapat pahala nggak? Kan gitu. Sudah pasti. Pahalanya seperti apa tadi? Oh pahalanya sudah tidak terhingga. Misal contoh tadi ayat yang dibawakan Ustadz tadi yang tentang Sayyidatuna Asyah yang dibangunkan di syurga itu kan beliau sabar. Nabi Musa itu lewat, kalau dalam ceritanya Nabi Musa lewat, Asyah itu lagi disalib, di padang pasir disiksa. Sampai Asyah itu mengatakan, ya Fir'aun kau boleh menguasai aku punya jasad kau siksa, tapi mazdatu law qatta'tani irban mazdatu illa hubban. Seandainya kau cincang aku halus-halus kata Asyah, tidak akan berubah cintaku kepada Allah. Artinya sabar akan ketaatan, sabar menjauhkan diri daripada maksiat, sabar akan ujian. Kan begitu. Jadi seperti tadi Masya Allah, memang ada beberapa orang yang Allah jadikan dia itu menanggung keluarga. Tapi kalau dia kembalikan, dia tidak akan bisa di titik itu kecuali dari uang orang tuanya. Dia sudah kerja nih, dia sudah kerja. Dia tidak akan bisa ke titik sampai kerja itu kecuali doa orang tua, pendidikan orang tua gitu kan. Bukan orang tua minta balikin uang, bukan. Paham ibu-ibu ya? Dari dia bisa dari kecil dididik, akhlak segala macam sampai titik itu Allah berikan dia tanggung jawab untuk menolong orang tuanya, menolong adik-adiknya. Kalau ditanyakan pahalanya apa? Enggak terhingga. Pahalanya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bersama Asyah yang sabar tadi, dibangunkan rumah di syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat dengan sabar. Sabar itu Nabi, makanya Nabi yang paling sabar itu Nabi Muhammad. Nabi yang paling sabar itu Nabi Muhammad tidak pernah doain kaumnya dapat azab. Fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qauman fa innahum la ya'lamun. Kalau sahabat minta ya Allah, ya wahai Rasul, sudah doakan sama Allah supaya ini umat diberikan azab waktu dilemparin di Taif. Tapi Nabi Muhammad doa gini, ya Allah berikan mereka hidayah karena mereka belum tahu apa itu Islam. Mereka belum kenal dengan saya. Nah begitupun anak-anak yang mendapatkan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia yakin apa yang dia keluarkan, ketika dia syukuri, ketika dia merasa qanaah, jangankan nikah, rumah dia bisa beli. Paham ibu-ibu? Misal dia tanggung jawab, dia merasa gajinya habis. Menurut dia. Kok iya aja ibu-ibu nih. Menurut dia gajinya habis. Tapi kalau pada saat itu coba tanya sama orang yang berapa banyak orang yang bisa beli apa saja yang dia inginkan. Karena dia bantu orang tuanya, bantu keluarganya, bantu adik-adiknya. Tapi jangan sampai kita sudah dapat tanggung jawab itu nggerutu. Ketika kita menggerutu, derajat gak dinaikin sama Allah, Ustaz David. Udah segitu-gitu aja, gaji itu habis, gaji itu habis. Kenapa? Anak indah dhani abdi
Bi, aku ini bagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Kau bilang gajiku habis, ya habis. Dihabiskan sama Allah. Itu gerutu nggak, Bib? Gerutu termasuk. Oh. Karena merasa nikah aja nggak bisa kan gitu. Iya, iya. Sampai nikah aja nggak bisa, nggak boleh. Sudah serahkan, insya Allah bertambah lebih daripada nikah. Bib, Bisanya tidak sekali, tak 2-3 kali. Alafu, anak potong. Jadi caranya... Caranya supaya nggak gerutu gimana, Bib? Karena ini kan manusiawi banget ya, Bib. Ada Betul, keinginan, makanya. Ketahan gitu, Bib. Makanya kenapa sabar itu besar pahalanya? Menahan gerutu itu kan sulit. Sulit. Kenapa besar pahalanya? Orang sabar itu kenapa besar? Karena nggak semua orang itu sabar. Kalau tadi dikatakan Ibu ada batas nggak? Sebenarnya kan sabar itu nggak ada batas. Tapi Ustadz betul tadi, semua orang punya kadar. Tapi kalau mau hebat, sabar nggak ada batasnya. Iya. Kan gitu. Betul. Makanya kalau ditanyakan bagaimana caranya, ya sabar. Udah nggak ada kalimat lain. Kita yang mendapatkan curhat orang seperti itu, ya hanya mengatakan sabar. Kita pun jadi mawas diri, kita pun harus berlaku sabar. Kalau pengen tahu, sampai dikatakan oleh Nabi, masih ada waktunya? Masih dikatakan oleh Nabi, man u'tiya fasyakar. Man u'tiya fasyakar. Wa betuliya fasobar. Wa dhulima faghafar. Wa dhalama fastaghfar. Fasakatan Nabi. Wa qalu ashabun Nabi wa maha ula ya Rasulullah. Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Apa kata Nabi? Siapa orang yang diberi bersabar. Siapa orang yang diberi bersyukur. Wa betulia fasobar. Diuji itu kan ujian. Nanggung ujian harta semuanya. Wa betulia fasobar. Kalau mau ditanya nih. Wa dhulima faghafar. Ibu tadi ketika didolimi. Apa yang kita lakukan? Ghafar, memaafkan. Wa dhalama. Dan ketika kita yang mendolimi. Gentleman, gentle girl ya. Boleh, gentle girl boleh? Ya. Artinya minta maaf dong, kamu yang bersalah. Kamu yang bersalah, kamu minta maaf. Sakatar Rasul, habis ngomongin itu Nabi diem. Sahabat tanya dong, sahabat tanya sama Nabi. Saya lupa ngadep kemari. Bapak-bapak ya. Saya sukanya ngadepnya kemari aja. Ya ada juga ya. Waqalu ashabun Nabi, dan berkata sahabat-sahabat Nabi tanya. Lantas apa yang mereka berikan? Ketika mereka melakukan 4 sifat ini. Diberi bersabar, diberi bersyukur, diuji bersabar, dizolimi memaafkan, menzolimi minta maaf. Kata Nabi Nuh, udah paling hebat loh. Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Jangan khawatir, mereka ada tanggungan dari Allah. Mereka, jadi duit yang dikeluarkan ditanggung oleh Allah. Ulaika lahumul aman, ditanggung nanti oleh Allah, diamankan semuanya. Ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Dan setiap langkah-langkahnya selalu dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib. Bu, Pak. Jadi nggak ada ruginya jadi orang sabar. Sabar itu bukan lemah, justru sabar itu kuat. Uji ditahan, uji dibanting nggak pecah, dipukul nggak hancur. Tahan banting, tahan uji. Kenapa? Dasarnya adalah iman. Yakin kepada Allah. Jangan kemana-mana, habis ini kita akan belajar lagi membaca Al-Quran bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngacir. Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, saya mau pantun boleh? Boleh? Ke kampung Melayu, pulangnya lewat kali pasir. Kita ngaji yuk, hayu, sama Kiai Munawir Ngacir. Setiap manusia punya
yang mesti dijaga Tiannya. namun ada kala insan tak berdaya saat mampir bertahta hadirmu tempat. Alhamdulillah, ciri bel semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah. Yang datang banyak, yang jawab baru sepat. Oh. Padahal ngacir udah ngedenut. Subhanallah. Ini jamaah Masjid Al. Oh sini. Oh sini. Iya, makanya orangnya cantik. Oh, Masya Allah. Muhsinin kan orang yang bagus, ya kan? Bagus. Bagus. Cantik. Yang sebelah sana protes. Ntar dulu. Oh iya. Dan mudah-mudahan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biar yang hadir hidupnya nikmat. Biar nanti dapat syafaat dari Nabi Muhammad pada hari kiamat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita, manusia agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang lagi sedih, mudah-mudahan Allah angkat kesedihannya. Amin. Yang hadir di sini yang banyak hutangnya, mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin. Yang jawabnya kencang, hutangnya banyak. Dan insya Allah barang-barang yang hadir di Masjid Al-Muhsinin, insya Allah barang-barang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bo, nih kelihatannya kalau ditanya di sebelah kanan kan ada bunda kami. Alhamdulillah. Ya Allah, padahal suaminya paling gak suka kalau istrinya pakai kacamata. Kenapa memang Kiai? Dia dibangun tidur nyariin kacamata. Oh, itu bukan lihat suaminya. Iya. Maaf ya bunda, ya Allah. Nah para bapak-bapak, ya Allah, uswah dalam rumah tangganya luar biasa. Amin. Ini tepatnya pada bulan di akhir bulan Saban, makanya pada banyakin baca sholat. Baca sholat. Salawat kok gitu. Lah kan yang lagi rame kan begituan. Gitu. Emang kalau di sono ada yang ngomong, ubur ikan lele. Cakep. Ngaji lele kan gitu. Ya Allah. Yo, kita ngaji bareng-bareng ya Bun, Pak ya. Bukan ngajarin saya, ngaji bareng, Pak. Mama. 1, 2, 3. Baru kali ini Pak. Ini mamanya lemes semua. Ya Allah. Coba saya bapaknya dulu ya. Bapaknya coba. Bapaknya coba. Kalau mama papa enggak dah coba. Papa. 1, 2, 3. Tuh baru. Ya Allah, luar biasa ya Allah. Ini memang deh. Coba lagi dong mak-maknya. Itu bisa lebih bagus sekarang. Kalau yang kedua biasanya nggak mau kalah. Ya Allah. Nah kita baru masuk ke dalam surah Al-Kafirun. Al-Kafirun nggak tahu Pak Ustadz. Si taunya apa? Kuliah. Kuliah. Boleh begitu. Surah Al-Ikhlas apal nggak Bu? Nggak apal. Kulhu
Oh iya. Hafal. Iya, kan kadang-kadang taunya kul. Al-Ikhlas nggak tahu. Ada yang begitu kan? Ya. Daerah sono. Ya. Kalau daerah Bekasi ini Al-Mukhlisin mestinya seperti itu nggak? Al-Muhsin. Oh nggak beda. Ya Allah, alhamdulillah. Yuk kita masuk dalam surah Irun. Ya Allah, nyolong nenek-nenek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Sadaqallahul azim. Ini udah dikasih contoh. Contoh. Nah, saya juga kepingin nyoba. Guru. Ya, saya yang pengen nyari yang agak sedikit. Nah, ini baju pink. Nah. Iya. Alhamdulillah. Silakan Bunda, dicoba, salah juga namanya ngaji gak bakalan dosa Bu. Kalau lagi kalau salah kagak dosa. Sekarang kalau sudah dikasih contoh saya mau coba nih. Silakan Bu, yang pakai baju ngemping ya, Ustaz. Cakep. Belum ya. Tuh 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ilal akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Masya Allah, alhamdulillah. Babenya coba babenya. Ya Allah, dapat. Babe yang di depan aja deh. Nih Pak, silakan Pak. Ya, yang pakai kacamata. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Ilal akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Mau dilanjutin ragu. Takut ke bapak jatuh-jatuh. Nih tadi ibu siapa namanya? Oh Bu Ani. Bu Ani apa Bu Andin? Bu Anin. Masya Allah, ya tadi kan luar biasa. Walaupun terbata-bata. Iya. Ya Allah, namanya jalan kan kita jalan nggak langsung lari, betul? Betul. Baca Quran juga nggak langsung bisa kudu dituntun. Apalagi umurnya udah 80 tahun. Belum, udah 80. Iya ya Allah, tadi Bapak siapa namanya? Pak namanya siapa? Pak? Rahmat. Pak Rahmat dari mana? Dari Bekasi, Pak. Wah Bekasi, asli kelahiran Bekasi. Asli Jakarta. Lah bagian lah Jakarta ya. Ya Allah. Ya kita kan suka nyaba kemana-mana Pak. Ya. Nyaba kemana-mana ketemu yang second. Ya Allah, alhamdulillah. Nah tadi antara Bu Ani dan Pak
Ya kira-kira begitu dah. Ya. Tadi Mas, ya karena nervous ya biasa. Kalau dilihatin orang kan biasa seperti itu ya. Iya. Nah di awal surah tadi itu kan huruf apa ada sifat kolkolahnya. You understand kolkolah? Yes. Kolkolah adalah ancul-ancul. Ya. Membal. Bal. Bal. Ini mau ngomong membal takut salah. Allah. Jadi di apa namanya ada sifat kolkolahnya karena apa? Di situ kan nyandang harokat. Nyandang bar. Ya Allah kagak ada yang jawab. Aku. Nyandang baris Bu. Nyandang apa Bu? Baris. Nyandang baris. Nyandang baris di sini qofnya make baris dom. Makanya bunyinya Nah sekarang bareng coba nyebutin hurufnya. Minal muqni Allah. Ini kalau bareng-bareng bisa Bang David. Ya Allah. Coba satu tes. Ayo Pak. Ustaz tuntun yuk. Masih juga. Nih biar nyambung ya ilmunya ya Pak ya. Makanya kalau ngaji di depan guru talaki. Itu namanya talaki ya. Biar ilmunya Coba saya coba dulu. Satu aja huruf ya. Qaf. Lagi. Nyeklok gak? Oh gue sikut sekalian nih. Coba ibunya, ibu. Ibu. Nah, ibu mana? Sekarang. Nah, ini ibu. Ayo. Qafnya yang jelas deh Bu. Ya Allah. Yo. Jangan sampai kayak huruf ini Bu Pak. Ini mohon maaf jangan sampai huruf kayak huruf kaf. Kalau huruf kaf kan hames sifatnya ya. Hames. Ya kan? Kalau ini enggak nih ya. Kakiku kak. Coba. Kakiku kok. Nah kalau kaki bisa Pak. Nah kemudian di sini tadi ada huruf qafnya itu benar-benar ya di apa namanya pengucapannya harus pas. Kalau lewat ini beda. Kalau misalkan ini disamakan kaf dengan qaf di sini bacanya kul nanti artinya makan. Makan. Kul. Makan. Kalau ini qafnya diganti dengan kaf. Makanya di sini pakai qaf. Artinya apa? Katakanlah. Ayo sambungin Bu. Katakanlah. Iya. Ya A-nya nih. A-nya nih tadi. Ada yang ngomong. Qul ya ayyuhal. Begitu kan? Ya. Iya kan? Ya. Udah ngaku. Iya. Ya Allah. Apalagi makanya kalau baca Quran pakai sendal. Pakai sendal. Aduh, Pak. Di Masjid Bekasi Al Muhsinin ini. Emang baca Quran sambil Bismillahirrahmanirrahim begitu. Ya Allah. Udah kenceng salah lagi ya Allah. Subhanallah. Nah makanya di bulan Syaban ini banyakin baca Quran dan sholat. Karena sudah mau datang bulan Ramadan. Nah baca Qurannya dipandu bareng-bareng suami ama istri. Nadanya diinget-inget. Kalau lupa nanya sama papahnya. Papa. Begitu.
sambil mau puasa sambil goreng tempe ya. Bapaknya namanya Muhaimin. Istrinya tetangganya namanya Husen. Ya Husen. Suaminya nanya, Mah, sholawatan apa sih? Husen gitu. Kan ngiri suaminya ya. Akhirnya istrinya ganti sholawat. Oh. Ya Muhaiminu ya salam. Nah begitu dong mah. Ya Allah, bapaknya manggil ya Rodia. Allah ya Karim. Nah intinya nih Pak Bu ya. Intinya ketika mengucapkan hurufnya ini hati-hati ya. Kalau lagi ngaji salah nggak dosa. Ini dengerin. Lagi ngaji, lagi belajar. Kalau salah kagak Lah kalau dosa besok-besok nggak bakal mau ngaji ya nggak? Ya Allah, makanya walaupun satu tapi dapat ilmu. Nah kemudian di sini ada tanda apa Pak Bu? Tanda apa Bu? Wakof, berhenti. Nah di sini ada lam alif, sebaiknya itu dibaca kafiruna la. Begitu. A'buda. Mulangnya dari mana? La. Begitu. Understand? Yes. Kalau berhenti di ayat yang pertama boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Karena ini sebab wah. Ya Allah, nenek-nenek jangan begitu. Ya Allah. Alhamdulillah. Kesimpulannya nanti akan ada baca doa. Kalau doa tangannya coba tangannya diangkat semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kiai. Bu, Pak, Alhamdulillah. Jadi bacanya tadi bukan kul tapi ul ya. Ul. Nyeklok ya. Jadi kalau kul tadi artinya makan, tapi kalau kul artinya katakanlah. Baik. Kita akan berdoa bersama di penghujung acara ini. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita. Dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan untuk beribadah dengan khusyuk. Menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan juga dapat meningkatkan kesabaran kita. Sehingga kita dapat mendapat derajat ketakwaan. Untuk itu kami persilakan kepada Habib Muhammad Syahab untuk memimpin doa. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina wa mahatina ya alima sirrina wa alaniyatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim radiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Amin. Wa tamamal 'afiyah. Wa syukra 'alal 'afiyah wa ghina 'anil nas. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin. Kami yang hadir, siapapun yang mendengar, siapapun yang menyaksikan, buat kaum muslimin dan muslimat, Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan, ibadah, keberkahan kepada Engkau, Ya Allah. Amin. Jadikan kami orang-orang yang baik, tuntunlah jalan kami, Ya Allah. Amin. Dan apabila ada ujian yang Engkau berikan ya Allah, jangan menguji kami terlalu besar ya Allah. Ujilah kami yang sanggup bisa kami menahannya ya Allah. Dan kuatkan kesabaran kami, tenangkan jiwa kami, berkahilah kehidupan kami ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak bermanfaat buat kami ya Allah. Amin. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha hebat, Engkau yang maha mulia, Engkau yang penuh dengan ketauhidan ya Allah, ya Qudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Allah. Lihatlah anak-anak kami, lihatlah suami kami, lihatlah orang tua kami yang di rumah ya Allah, dimanapun mereka berada. Berikan mereka dan kami ini ya Allah hidayah-Mu ya Allah, petunjuk-Mu yang begitu kami harapkan. Seperti apa yang selalu kami baca di dalam doa solat kami di dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kami ini manusia lemah.
Kami ini manusia yang banyak dosa. Kami ini manusia yang penuh dengan kekurangan ya Allah. Hanya mengharapkan kasih sayang-Mu, ampunan-Mu, keberkahan-Mu ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami, maka hendak kemana kami berada ya Allah. Maka tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah berdoa bersama. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kita bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita melalui menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan penuh rasa syukur atas segala nikmat dan apa yang Allah berikan kepada kita. Ridho atas segala ketentuan Allah sehingga kita dapat memasuki kehidupan kita dan menjalani kelak di bulan Ramadan ini dengan penuh kesabaran dan mendapatkan derajat ketakwaan. Saya dapat halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Acara ini dipersembahkan oleh